Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan kita di channel Lagu Budaya yang pada malam hari ini kita masih tetap bersama Kang Sawir. Selamat malam, Kang Selamat Sawir. malam, Selamat Pak datang. Khalid. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kita akan membahas isu-isu yang kekinian. Jangan pindahkan channel jenengan, tetap pada Lagu Budaya yang siap untuk mengawal kebudayaan Nusantara. Ketidaksopanan ya dalam bahasa Jawa. Etika berdakwah itu kan hari ini kan orang tidak mengukur. Dia kan kiai-kiai kan mengukur dhisik iki sapa ngadepi. Oh ya. Nah, ini yang kemudian begitu melihat latar belakangnya kebiasaan baru apa yang mau disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan. Ini tidak ora butuh digrowontor langsung begitu kan. Kalau hari ini cuma satu sampai kanan baru satu ayat. Oh ya. Ya dalilnya cuma itu biasanya. Biasanya pakai dalil balighu anni walau ayah itu, sampaikan walaupun satu ayat. Sebetulnya yang dipakai mereka itu kan satu dalil itu, yang kedua kan memang mereka lebih cenderung komunikasinya itu agak kaku. Agak kakunya itu tidak melihat siapa yang diajak komunikasi. betul. Terus tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan materi-materi sebetulnya yang disampaikan itu kan hanya materi-materi dasar. Tapi dia sampaikan secara kontinu terus-menerus kepada siapapun. Misalkan ajakan untuk sholat berjamaah. Sholat jamaah pada siapapun. Setiap ketemu dengan orang, entah tidak tahu dia itu agamanya apa, sholat jamaah. Tapi dia hanya ke satu tempat tertentu, misalkan dia di masjid gitu. Eneng wong ya langsung dijak kumpul bareng kajian-kajian dengan kitab terjemahan yang kandernya sampai berapa 1000 lembar halaman itu kan. Tapi kasuistiknya malah di Indonesia Timur. Ya, di sana. Di Indonesia Barat, misalkan di Jawa ini kan memang sudah nek kalau kajian semacam itu. Intinya mereka itu secara garis besarnya tidak mau berdebat. Tidak mau berdebat, hanya mau menyampaikan apa yang dia tahu, walaupun itu dengan materi bacaan sehafalnya, sedikit dia sampaikan, dan mengajak orang untuk berjamaah saja. Untuk yang lainnya mungkin secara keilmuan ya standar-standar lah. Misalkan kalau ilmu baca kitab dan lain sebagainya itu perlu alat nahwu sorof dan lain sebagainya, ya mereka itu sangat minim karena kajian-kajian mereka hanya terjemahan pun ya hanya sebatas karya dari kalangan mereka sendiri, hasil rangkumannya itu. Di tempat saya dulu juga setiap berapa bulan sekali itu sering didatangi mereka itu. Ada ini atau Yusuf setiap jamaah 5 waktu itu selesai sholat di musola kapal itu dia mengenalkan kajiannya itu hanya berdasarkan teks dibocornya, jadi pemahaman konteksnya tidak disampaikan iya, jadi tekstual kan. Makanya saya bilang kaku itu kan tekstualnya ya wis sesuai dengan apa yang dia baca dia sampaikan, ora ditambahi ora dikurangi ya. Padahal fakta di lapangan kan tidak tekstual. Orang gawe apa jenenge tulisan-tulisan seperti itu. Kita beradab dalam berdakwah ini kan ya perlu mengetahui kultur budaya suatu daerah tertentu. Nah, orang tidak sholawatan, tidak ngaji bareng. Disambungkan dengan hakikat unsur. Ya, sangat masuk. Kan tipenya kan sama. Iya, pola serangannya kan sama. Polanya sama. Saya kira beda kelas saja. Beda kelasnya. Habaib itu kan dia klaim-klaim keturunan Nabi dan sebagainya itu. Zuriyah Rasul. Siapa yang doktrin-doktrinnya yaitu siapa yang memuliakan. Kalau yang jamaah-jamaah tabligh itu tidak memakai itu. Ya hanya sekedar menyampaikan kitab yang dibawa dari pondoknya, diterjemahkan, disampaikan kepada jamaah.
Bukan, itu dari India, kalau nggak salah itu Islamabad. Islamabad, Ahmadabad. Jamaah tabligh itu rihlah yang paling mulia itu, atau perjalanan yang paling mulia itu 3 negara, India, Pakistan, dan Bangladesh. Makanya jamaah tabligh itu yang paling banyak berkembang di 3 negara itu. Nah, Indonesia itu kan, dan Malaysia atau negara-negara Asia Tenggara ini hasil daripada bias atau dari persebaran dari ketiga negara itu. Karena ya dari 3 negara itu kan biasanya persebarannya ke nenggon Malaysia, nenggon Thailand, nenggon Indonesia. Ini cuma itu toh. Atau ke Filipina. Mau ke nyebrang ke daerah yang lain ya tidak bisa. Pasti ada. Pasti ada. Karena dulu mondoknya juga di Pakistan. Nah, iya, Temboro itu mondoknya di Pakistan. Menurut sejarahnya loh. Di Malaysia dulu kan saya juga pernah coba untuk mendekati mereka itu. Seberapapun, apapun latar belakangnya, seberapapun jumlahnya, tetap dirangkul. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, bedanya dengan kita itu kan kadang ya sih melihat sikon kondisi. Nah, ini menurut Pak Safir gimana? Saya mencoba mengkajinya dari sisi sosial budaya ya. Yeah. Bagaimana gerakan teman-teman tabligh itu, kemudian melihat gerakan dari kaum habaib. Kalau teman-teman tabligh itu yang digunakan adalah sebagaimana sistem reklame berulang-ulang. Oh ya. Ditanamkan terus, mau nerima atau tidak. Ketika setiap hari sebagaimana kita meninabuhkan bayi, begitu dipupuk setengah liar-liar ditinggal, krosong golei. Itu metode yang dipakai. Kalau dengan kaum habaib yang diserang adalah psikologis. Yeah. Kemudian secara spiritual ada tekanan psikologis bahwa yang ngomong ini adalah durian nabi, otomatis langsung sudah proteksi diri hilang. Karena sudah melihat ini memiliki keturunan langsung dari beliaunya. Oh, iya. Nah, yang menjadi menarik kalau kita melihat efeknya. Efeknya kalau dari gerakan para kaum habaib ini justru akan menghilangkan kesadaran spiritual dan kesadaran intelektual. Kalau kita melihat loh ya. Betul. Yang terjadi adalah taklid buta. Tapi kalau teman-teman dari jamaah tabligh, walaupun dia diserang begitu ditinggal masih ada kesempatan untuk memilah-milah. Iya, ada kebenarannya. Cuman di permukaan kan gitu. Yeah. Karena tataran laku belum pernah disampaikan juga. Karena teks terus yang disampaikan. Tekstual, letterlek kan begitu. Begitu dia menghadapi kondisi real di lapangan, ini ada dialogisme yang ada tarik-menarik. Antara menerima dan tidak. Sing demoni kitab ini tapi kalau aku koyo ini, tetapi ada di sisi kebenaran juga. Begitu dia sudah mulai menikmati itu, dia sudah membuta dengan yang lain. Nah, kalau kita mengkaji dari tradisi pendahulu kita, itu yang justru yang dibangun bukan kepada penerimaan teks, tapi lebih kepada bagaimana melihat perilaku dari tokoh yang memberikan. Tidak langsung diserang dengan pengetahuan secara verbal, tapi pengetahuan secara visual, praktek keseharian. Contoh misal, kowe lek berarti wong Islam oleh rabi luwih saka siji. Kan gak perlu dalil akeh, kiai nyontoi langsung. Rabi luwih saka siji, tetapi dengan syarat kowe cukup ekonomi, kowe cukup pengetahuan. Dengan ditunjukkan langsung, kiai ya sugih. Kiai ya iso ngekei apa istilahnya kenyamanan bagi istri-istrinya. Atau ketika ngomong lek kowe dadi petani, aja syukur macul. Kayak ono waktu berone lemah apa istilahnya ditelantarkan waktu lama karena ada kesempatan untuk bernafas. Ditelokno ya ya gak digarap lah istilahnya, tidak digarap. Nelo gitu kan. Dengan pemahaman apa? Kalau kita melihat kajian tanah itu ada
fase di mana bakteri, pembusu, kemudian cacing dan sebagainya kan dia hidup dengan sinergi dengan alam. Tapi kalau hari ini kita melihat tanah diperkosa. Kalau dulu beliau mengatakan kayak ono waktu kesempatan sing liyane urip. Mergo menungso kuwi nang Gusti Allah diturun nang alam dunia digawe apa rahmatan lil alamin. Oh. Kan begitu. Jadi kalimat-kalimat itu tidak dengan letak kalimat kudu rahmatan lil alamin, tapi dengan ngomongin cacing itu hak hidup, bakteri itu hak hidup, bahkan cuyu, kemudian welut. Kalau kita melihat dulu, zaman kita kecil melihat bagaimana setelah panen kita berburu belut di sawah. Hari ini tidak sempat. Sudah tidak ada baru lagi. Dipanen langsung digarap. Akhirnya apa? Tanah akan mengalami kekurangan. Nah, kekurangan ini akan dipaksa dengan pupuk. Sehingga yang terjadi produksi beras memang melimpah, tetapi kualitas gizi di beras itu sendiri menurun. Nah, makanya kalau kita melihat dari paparan tadi, mulai dari gerakannya teman-teman jamaah tadi, yang tabligh, kemudian dari habaib dan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita, bahkan kiai-kiai kita, lokal kita, sangat berbeda jauh. Memang gerakan kiai-kiai lokal kita itu lama, pemahaman kita lama, tapi simultannya itu dibarengi dengan tataran laku, dengan perilaku. Sehingga apa yang terjadi, begitu satu kalimat itu terbukti langsung, oh iya benar, kiai ngomong benar. Tapi begitu kita melihat dari gerakannya kaum habaib itu, yang terjadi adalah berarti aku salah, salah menerima itu. Jadi hanya taklid buta. Akhirnya yang terjadi adalah perlawanan terhadap dirinya sendiri. Kan begitu. Contoh misal, kalau kita melihat lagi bagaimana kita melihat adab sopan santun di panggung pun kajian kita tidak bisa menikmati yang saya bicara tentang tradisi kita ya. Di tradisi kita lanang wedok itu tetap dibeda nih. Ada sekat. Di mana bahkan mengistilahkan bojo ada tiga posisi di dalam rumah tangga seorang perempuan ini. Garwa sebagai jikari nyawa, sisian dia sebagai pendamping hidup, yang wingking dia sebagai perawat rumah. Laki-laki tidak punya hak di belakang. Bagaimana tiga posisi ini sebenarnya kalau kita mengatakan bagaimana Kanjeng Nabi diutus untuk memuliakan perempuan di dalam Islam. Bagaimana dulu perempuan hanya diperbudak saja toh? Dengan datangnya Islam justru perempuan dinaikkan derajatnya. Di Jawa pun sebenarnya juga ada posisi itu. Bahkan posisi diberikan 3 posisi. Dengan fungsi yang berbeda, dengan waktu dan tempat yang berbeda juga. Tapi kalau kita melihat bagaimana hari ini di teman-teman tempat yang lain lah, saya tidak mengatakan oposisi habaib ataupun yang dibawa oleh teman-teman pelaku daripada torekoh yang satu itu gitu kan. Kita melihat dari gerakan yang dibawakan habaib hari ini, kita melihat sholawatan, karena yang tren yang dilakukan oleh mereka kan itu kajian itu cekak, tidak banyak hal yang dikaji dalam pengajian itu. Yang terjadi adalah kita diajak bersenang-senang, melupakan esensi hidup. Bahkan ngapunten kalau saya boleh mengatakan, batas tegas antara aurat dan tidak aurat sebenarnya kan tidak hanya tertutup kain loh. Walaupun tertutup kain, ketika itu terlihat sebagai bentuk tubuhnya, itu sudah aurat belum? Kan aurat loh. Karena lekuk tubuhnya bodinya kelihatan. Bahkan kalau kita melihat selawatannya, goyang-goyang begini. Belum lagi ketika berkeringat dan sebagainya. Wah, tambah ngeblat. Kiai-kiai kita dulu ngilin induk, lek iso, lek guyu itu ditutup. Ya enggak? Hari ini terjadi apa? Dengan bebasnya guyu mereka. Tertawa lebar. Bahkan ada kesempatan dalam satu panggung laki-laki perempuan jadi satu hari ini. Kalau dulu kan enggak.